Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Aldafa dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 28. Tektonisme. Tektonisme merupakan proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Selanjutnya adalah jenis gerak lempeng. Jenis gerak lempeng yang pertama yaitu gerakan divergen. Gerakan divergen adalah gerakan antar lempeng tektonik yang saling menjauh. Karena gerakan yang menjauh timbul retakan yang membuat magma naik ke permukaan dan mendesak permukaan bumi sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan bumi yang baru. Yang kedua yaitu gerakan transform. Gerakan transform atau sesar mendatar adalah gerakan lempeng kulit bumi yang saling bergesekan dalam posisi yang sama atau sejajar. Yang ketiga yaitu gerakan konvergen. Gerakan konvergen adalah gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan lempeng benua maupun antar lempeng benua dan lempengan dasar samudra. Oleh sebab itu, salah satu lempeng yang berat jenisnya lebih besar akan melengkung masuk ke bawah lempeng lainnya. Fenomena ini disebut sebagai penunjaman atau subduksi. Penunjaman dapat membentuk palung samudra dan pegunungan. Yang selanjutnya yaitu ada gerakan tektonisme atau macam gerak tektonisme. Gerakan tektonisme dibagi menjadi dua macam, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerakan naik turunnya kulit bumi dengan tenaga yang lambat dan meliputi daerah yang luas. Gerak epirogenetik terbagi menjadi dua macam, yaitu gerak epirogenetik positif dan negatif. Gerak epirogenetik positif yakni bertambah luas permukaan laut akibat turunnya daratan. Dan yang negatifnya adalah gerak epirogenetik negatif, yaitu berkurangnya luas permukaan laut akibat dari naiknya daratan. Selanjutnya ada gerak orogenetik. Gerak orogenetik adalah geraknya lapisan bumi secara cepat pada wilayah sempit. Dan selanjutnya adalah jenis patahan tektonisme. Ini terbagi menjadi 3 patahan. Yang pertama namanya adalah normal fault. Merupakan patahan yang memungkinkan satu blok atau footwall. Lapisan bantuan bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya, atau bisa disebut hanging wall. Ciri dari patahan ini adalah sudut kemiringan besar hingga mendekati 90 derajat atau siku-siku. Yang kedua yaitu reserve fault. Merupakan patahan dengan arah footwall yang relatif turun dibanding hanging wall. Ciri dari patahan reserve fault yaitu sudut kemiringan yang relatif kecil, yaitu kurang dari 45 derajat. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu strike fault. Merupakan patahan yang arahnya relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Arah patahan mendatar ini tidak sepenuhnya seluruh lapisan bantuan bergerak dengan arah mendatar, namun sebagian ada yang bergerak dengan arah vertikal. Bila gerakan patahan ke kanan disebut sesar geser, sesar geser sinistrial. Dan bila ke kiri dinamakan sesar geser dekstral. Struktur fault terbentuk karena adanya gaya endogen kerak bumi berupa tekanan-tekanan pada dinding lapisan batuan. Gempa berskala rendah juga sering terjadi pada zona ini. Di zona patahan ini sering disebut fenomena seperti gawir, air terjun, sungai berpola, dan lain-lain.
Yang selanjutnya yaitu ada jenis lipatan tektonisme. Jenis lipatan tektonisme dibagi menjadi 6, yaitu lipatan tegak atau symmetric folds. Adalah lipatan yang garis sumbunya membagi secara simetris atau sama besar antara antiklinal dan sinklinal. Yang kedua yaitu ada lipatan miring atau asymmetric folds. Adalah lipatan yang garis sumbunya tidak simetris dan membentuk sudut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada lipatan menggantung. Adalah lipatan yang menyerupai lipatan miring, akan tetapi bagian puncaknya terdorong sangat tinggi sehingga mempunyai bentuk seperti menggantung. Yang keempat, ada lipatan isoklinal. Merupakan lipatan yang memiliki bidang sumbu yang sejajar atau dengan yang lainnya. Lipatan ini disebabkan oleh adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu bernama lipatan rebah atau bisa disebut overturn fold. Adalah lipatan yang tertekan terus-menerus sehingga mengakibatkan puncaknya melandai seperti rebahan. Terjadinya lipatan ini karena tekanan tenaga secara horizontal hanya berasal dari satu arah. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, lipatan sesar sungkup atau overthrust. Adalah lipatan yang disebabkan oleh adanya pergerakan pada sepanjang kerak bumi, di mana pergerakan tersebut menekan satu sisi dengan sangat kuat, sehingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Salah satu contoh gerakan tektonisme yang ada di Indonesia yaitu Dome Sangiran yang ada di Jawa Tengah. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.